Aku nggak kuat lagi Mas buat gendong dia. Ayo sekarang kita keluar. Non Kaja. Ada apa, Bi? Coba lihat deh, Non. Ini selang gasnya. Ada yang rusakin. Berarti ini bukan kecelakaan, Non. Tapi ada yang sengaja mau ngeledakin rumah ini, Non. Sebenarnya apa rencana dia? Apa maksud dia ngelakuin ini? Kirana. Udah dapat belum barang yang kamu cari? Ini lagi nyari, Kak. Ya udah, kalau udah dapat kita pergi aja. Yuk. Kak, tunggu, Kak. Ma, kok karena dia cepet-cepet banget sih? Karena aku masih nyari barang-barang aku. Iya sayang, mungkin karena Nadia tuh trauma, dia masih takut. Tapi kok Mama nggak takut? Kan Mama kejebak di api. Ya udah, sekarang kita pergi ya. Yuk. Aduh, kacau nih, kacau. Hah, gak bisa gue. Gue gak bisa kelamaan nih tinggal di rumah si Tantri. Yang ada kiamat hidup gue. Aduh, gue mesti gimana dong? Masa gue balik lagi sih ke rumah gue yang lama? Gak ada enak-enak itu rumah. Panas, jelek. Gak. Aduh, apa yang harus gue lakuin nih? Gini aja, mendingan gue ke rumahnya si perempuan songong itu. Gue cari tahu rencana dia tuh apa sebenarnya. Begitu gue tahu, gue bikin, gue rubah permanen dia supaya dia nggak bisa ngancam-ngancam gue lagi. Terus si Hasan, gue bawa kabur dari rumah dia. Non, saya mau permisi ke belakang dulu ya, Non. Mau bantu-bantu. Iya. Sekarang kalian semua istirahat aja. Nanti saya suruh Bibi masakin buat kalian semua. Ya? Terima kasih ya, Bu. Yuk, kita masuk. Aku harus tahu pembicaraan mereka. Kalau sampai mereka curiga sama aku bisa antisipasi. Pak Andre, ya. Pak Bayu, kalau begitu kami mohon izin. Ya, silakan. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak. Ya. Sama-sama. Mari Pak. Mas, kok ada polisi? Iya, Mas sama Pak Andre melaporkan kebakaran kemarin itu ke polisi. Makanya polisi datang untuk memeriksa. Dan menurut mereka, kebakaran itu bukan kesengajaan, tapi kecelakaan. Mas, itu bukan kecelakaan Mas, tapi itu sengaja. Apa maksud kamu, Kanza? Lihat ini Mas.
Ini selangnya itu bukan bocor atau gimana, tapi ini aku rasa digunting, Mas. Ada seseorang mungkin yang pengen celakain keluarga kita. Ini sengaja, Mas. Berarti ini bisa dijadikan alat bukti. Bukan, Sa? Bisa kita ngomong sebentar di dalam? Ya. Ada apa, Bu? Mungkin bukan Sa akan kaget dan nggak percaya kalau saya menyampaikan ini. Ada apa emangnya? Ini mengenai Laura. Saya menemukan hal yang mencurigakan mengenai dia. Maksud Ibu? Begini, sebelumnya saya merasa aneh mengenai dia. Jadi saya menyuruh suami saya untuk menyelidiki latar belakangnya Laura. Dan suami saya menemukan bahwa dia itu berasal dari daerah yang sama dengan Pak Bayu. Dan kebetulan juga Laura ini diadopsi oleh teman dekatnya keluarga Bayu. Saya merasa itu sebuah kejanggalan. Oh, gimana ya, Bu ya? Ya mungkin aja kebetulan dan mungkin keluarga angkatnya memang mengambil anak dari daerah situ. Ya bisa aja itu suatu kebetulan. Dan saya juga sudah memberitahukan Pak Bayu mengenai hal ini dan ternyata memang Pak Bayu sudah tahu. Tapi firasat saya mengatakan bahwa ada yang lebih besar yang tidak kita sadari. Saya hanya mau mengatakan bukan hati-hati sama dia, sama Laura. Ya udah, Bu, makasih ya, Bu, informasinya. Tapi saya mau ketemu sama Kirana dulu sebentar. Ibu, coba. Bayu ingin memperlihatkan ibu ini. Ibu lihat ini. Bayu, kenapa kamu tunjukin selang yang kebakar ini pada ibu? Kita sekarang menjadi tamu di rumah ini, Ibu. Rasanya nggak etis buat Bayu kalau Bayu itu sampai membentak ibu. Sampai memberitahukan kepada semua orang di rumah ini kalau ibu ternyata yang bersabotase selang ini sampai rumah kita kebakaran. Bayu, kenapa kamu tuduh ibu kayak begitu? Mana mungkin ibu mau menyakiti keluarga ibu sendiri? Di rumah ini kan ada anak dan cucu-cucunya ibu di sini. Ibu ingin menyakiti Kansa. Ibu ingin Kansa itu keluar dari rumah. Tapi lihat, apa yang dilakukan Kansa? Dia rela membahayakan nyawanya demi menyelamatkan cucu ibu sendiri. Anak tirinya.
Bayu, bukan ibu yang melakukan itu, Bayu. Ibu nggak ngerti, nggak tahu. Percuma ibu mengelak. Ngaku aja. Bayu, ibu itu benar-benar nggak tahu, nggak mengerti. Masa kamu nggak percaya sama ibu sih? Maaf ya ibu. Saat ini Bayu jadi benar-benar gak percaya sama ibu. Bayu, Bayu. Ada apa ibu manggil Mas Bayu? Biar aku aja ngomong sama dia. Puas kamu. Kamu sudah berhasil mencuci otak anakku. Dan kamu bilang bahwa saya sengaja yang mau membunuh kamu. Ibu nggak ingat? Ibu kan memang berusaha untuk aku, Bu. Ibu ingat kan kejadian pas percikan api itu, Bu? Kalau misalkan sampai anak-anak ibu kena, cucu ibu kena, gimana? Ibu bakal kehilangan semuanya. Dan ibu nggak akan bisa maafin diri ibu sendiri. Hari ini kamu sudah menjatuhkan aku di mata anakku lagi. Aku nggak akan pernah melupakan ini. Aku juga nggak akan duduk diam. Kansa, jangan berpikir bahwa kamu sudah menang. Kanza, kalau jalan lihat-lihat dong. Ya maaf, Bu, aku nggak ngeliat tadi. Astaga, kiringan. Itu kan kalungnya si Kanza dari ibunya waktu bayi. Kok Kalung itu, kenapa bisa ada sama dia? Kenapa bisa ada sama si Kanza ya? Iya, ini Bu, aku ketemu di rumah Mas Bayu. Ini kalung punya ibu kan? Mungkin ibu jatuhin pas ada kebakaran. Gue kan simpen kalung itu di lemarinya Tasya. Waktu Tasya kabur, kalung itu juga nggak ada. Dibawa kabur sama si Tasya. Terus kenapa Kanza bisa nemu di rumah lakinya ya? Aduh. Apa berarti si Tasya masih ada di rumah itu? Bentar. Ibu ingat ada yang mau ibu ambil. Bentar.
Setiap kali gue mau ngomong sama lo selalu menghindar. Apa salah gue? Hah? Oh, gitu. Lu udah nganggap wanita itu jadi pahlawan gitu buat lu, Kak? Kenyataannya, dari kalian semua cuma bukan Zah doang yang berani nolongin dia pas kebakaran. Dia nyelamatin hidup gue, Dani. Kalau dia nggak ngelakuin itu, gue sampai sekarang gak mungkin masih hidup. Kak, coba lu pikir, Kak. Dia itu udah sengaja bakar rumah kita, Kak. Supaya dia nolongin lu dan di mata papa tuh jadi pahlawan gitu buat lu. Itu omong kosong. Pertama, Kak, dia udah bikin Kirana lengket dan papa tunduk sama dia, Kak. Tiba-tiba lu tobat, salut gue tuh sama tuh cewek. Lo jangan ngomong macem-macem ya. Lo harus inget, Kak, dia itu cuma ngejar duit papa. Terserah lo pengen bilang apa. Tapi sebentar lagi lo bakalan sadar atas kesalahan lo. Bahwa bukan Zah itu gak seperti orang yang biasa kita pikirin. Dia itu orang baik, bukan jahat. Susah ngomong sama otak yang udah dicuci kayak lo. Serah. Sekarang gue jadi curiga sama Tante Laura. Dia kayak ngerencanain sesuatu. Tapi apa ya?